Sesi yang kedua adalah penyampaian pidato esensial. Sesi yang ketiga adalah sanggahan, dan sesi yang keempat adalah simpulan. Sama seperti yang sudah kita laksanakan pada lomba-lomba sebelumnya. Aturan tadi sudah disampaikan oleh MC, jadi saya tidak perlu lagi. Lomba debat kita kali ini akan diikuti 15 SMK, dan solusi tadi sudah kita dengarkan bersama dan kita sepakati bersama. Untuk itu, kepada anak-anakku, tim afirmasi sudah siap? Tim oposisi sudah siap? Silakan berdiri. Pada segmen yang pertama adalah perkenalan. Masing-masing tim akan memperkenalkan timnya, dan kesempatan yang pertama akan diberikan kepada tim afirmasi. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada tim kami. Perkenalkan, nama lengkap saya Yulia Aprianabia. Saya sebagai pembicara kedua. Saya Evangelia Mampilis Polu. Saya sebagai pembicara 1. Saya Yuvita Ajo. Saya sebagai pembicara ketiga. Sekian dan terima kasih. Ada ya? Tidak ada. Mana tepuk tangannya untuk tim afirmasi? Oke, kita beralih ke tim oposisi. Silakan, waktu yang sama 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Dewan Juri, yang kami hormati moderator dan time speaker, dan yang kami segani tim lawan kami, dan yang kami kasihi hadirin yang hadir di sini. Izinkanlah kami memperkenalkan diri kami. Saya sendiri bernama Francisca Delavani. Saya di sini sebagai pembicara 1. Tugas saya itu menyampaikan pidato esensial, menyimpulkan kembali argumentasi, serta meyakinkan Dewan Juri. Dan teman di samping Saya sendiri Veronica Togo, selaku pembicara 2. Tugas saya untuk menyangga argumentasi dari tim lawan dan menegaskan kembali argumen dari tim kami. Dan teman di samping Saya sendiri Maria Tarsia Gina. Saya di sini sebagai pembicara 3. Tugas saya untuk menegaskan argumen serta menyimpulkan kembali argumen yang disampaikan yang diperdebatkan pada pagi ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Mana tepuk tangan untuk tim oposisi? Iya. Sekali lagi, untuk pembicara 1 boleh duduk di tengah atau berdiri di tengah. Pembicara 1. Untuk semua tim ya. Pembicara 1 itu boleh duduk di tengah. Iya. Sudah? Baik, Bapak Ibu Dewan Juri dan penonton, mosi yang akan diperdebatkan pada pagi hari ini untuk nomor undian 01 adalah temanya ekonomi, kenaikan harga beras menimbulkan polemik di masyarakat. Untuk itu, kedua tim silakan duduk. Pada segmen yang kedua, kita akan memberikan kesempatan kepada masing-masing tim untuk menuliskan pidato atau menyusun pidato esensial. Untuk itu, waktu penyusunan pidato 5 menit dimulai dari sekarang. Kita masuk pada segmen yang kedua, yaitu penyampaian pidato esensial. Waktu untuk penyampaian pidato esensial selama 4 menit, dan waktu 4 menit dimulai dari sekarang. Dewan Juri yang terhormat dan
yang kami banggakan. Beras merupakan kebutuhan pokok atau utama yang dibutuhkan manusia atau dikonsumsi di setiap saat. Kenaikan beras saat ini dapat menimbulkan polemik di masyarakat karena masyarakat tidak mampu membeli beras yang harganya terlampau mahal. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat menurun dan dapat menimbulkan polemik di masyarakat menjadi tidak sejahtera. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan. Waktunya 4 menit. Untuk diketahui bersama bahwa waktu untuk penyampaian pidato esensial adalah 4 menit. Silakan pembicara 1 dari tim afirmasi. Pembicara 1 dari tim afirmasi. Silakan. Tetapi sekarang dengan kenaikan harga beras yang sangat meroket di setiap tahun, membuat berkurangnya konsumen dan merugikan pedagang karena perputaran beras di pasar sangat berkurang. Terima kasih. Akibat polemik tersebut, kegiatan kesehatan gizi masyarakat terganggu karena pola makanan yang tidak teratur. Masih ada waktu, silakan. Poin. 1 menit lagi. Silakan pembicara 1. Silakan pembicara 1 dari tim afirmasi. Silakan tim afirmasi. Tidak hanya itu, kenaikan harga beras yang mengganggu pengeluaran dan pemasukan untuk bahan makanan dan bahan konsumsi lainnya terganggu karena adanya kenaikan harga beras. Iya, baik. Waktunya sudah berakhir 4 menit. Mana pendukung dari tim afirmasi? Kita kasih semangat. Dari tim oposisi, hak bicara akan diberikan kepada pembicara 1. Waktu 4 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dewan juri yang terhormat, izinkanlah kami menyampaikan argumen kami. Kami dari tim oposisi sangat-sangat tidak setuju dengan musi yang diperdebatkan hari ini. Karena seperti yang kita ketahui, NTT mempunyai pasokan pangan yang kurang cukup, dan kenaikan harga beras sering terjadi di setiap tahun. Jadi, mengapa kita jadikan polemik hanya karena harga beras? Padahal hanya Rp1.000 yang dinaikkan. Dan menurut Undang-Undang Agraria Nomor 14 tahun 2019 berpendapat bahwa jika harga pangan menaik, itu bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan.
Jadi, apakah saudari masih setuju dengan musi hari ini? Sedangkan di Cek. Baik. Pada segmen ini kita akan menyampaikan pidato esensial, bukan kita menyanggah pernyataan dari tim afirmasi. Jadi ini masih waktu penyampaian pidato esensial. Silakan. Moderator dulu Sedangkan di Papua sana harga beras mencapai 25.000, tapi mereka tidak mempermasalahkan. Jika saudari mengatakan bahwa banyak penjual yang mengurang, saudari salah. Justru itu menguntungkan bagi penjual. Jadi kami dari tim oposisi sangat tidak setuju. Sekali lagi, sangat-sangat tidak setuju dengan musi yang diperdebatkan hari ini. Sekian dan terima kasih. Masih ada waktu, silakan. Kita menyampaikan pidato esensial supaya pidato esensial dari tim oposisi bisa dipahami dan bisa menjadi sanggahan pada sesi sanggahan. Satu poin menang. Iya. Silakan tim oposisi. Simpul. 4 menit dimulai dari sekarang. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan tim oposisi yang kami banggakan. Kesimpulan dari tim kami adalah kenaikan harga beras memang sangat menimbulkan polemik di masyarakat karena rata-rata masyarakat kita merupakan masyarakat prasejahtera yang bukan tergolong mayoritas orang kaya. Jadi, dengan adanya kenaikan harga beras saat ini sangat merugikan masyarakat, tidak hanya masyarakat tapi juga petani dan pedagang yang merasa rugi karena perputaran harga beras yang tidak stabil. Juga mengganggu pendapatan masyarakat juga mengganggu pendapatan masyarakat prasejahtera. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan. Pembicara satu. Silakan tim afirmasi. Silakan tim afirmasi, pembicara satu. Waktu terus berjalan. Pembicara satu akan menyampaikan dan sudah sebagian menyampaikan simpul. Ada tambahan, silakan, waktunya masih ada. Akibatnya, kesehatan gizi masyarakat menurun karena tidak mampu membeli beras dengan harga yang mahal. Jadi, kami tegaskan sekali lagi bahwa kami setuju dengan mosi debat kita hari ini. Kenaikan harga beras menimbulkan polemik di masyarakat. Terima kasih. Baik, masih ada waktu. Dengan demikian, oh ya, maksudnya lain. Silakan pembicara satu dari tim afirmasi melanjutkan. Itu ada 12 mosi. 12 mosi. 12. Artinya 1 menit lagi. tapi dari sini keuntungan dari ikut begini itu kita bisa mampu melihat kemampuannya. Pembicara satu dari tim afirmasi. Lalu
jadi evaluasi. Lalu pembicara satu. Terlalu banyak. Ya. Silakan, waktu 1 menit lagi. Dengan adanya kenaikan harga beras, pengeluaran masyarakat prasejahtera terganggu. Pada pengeluaran untuk bahan konsumsi lainnya, seperti membeli bahan makanan sehari-hari. Terima kasih. Masih ada waktu sedikit. Sudah. Pas. Baik, Bapak Ibu Dewan Juri, tim afirmasi mengatakan pas. Iya, baik, waktunya juga sudah berakhir. Kita tepuk tangan dulu untuk tim afirmasi, silakan duduk. Kita beralih ke tim oposisi, silakan berdiri. Penyampaian pidato esensial dari tim oposisi dan hak bicara akan diberikan kepada pembicara satu. Waktu 4 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami Dewan Juri yang terhormat. Kami dari tim oposisi tetap menyimpulkan bahwa kami tetap tidak setuju dengan musi yang diperdebatkan hari ini. Karena kenaikan harga beras sering terjadi di setiap tahun. Dan maka dari itu, masyarakat terlebih dahulu sudah mempersiapkan ketersediaan pangan khususnya beras sebelumnya. Dan teman kami sudah mengatakan bahwa selain beras, masih ada juga pangan lainnya seperti jagung, singkong, jagung, dan buah-buahan yang pastinya tidak kalah penting bagi ketersediaan gizi masyarakat. Dan selain beras, juga pangan lainnya bisa membantu terpenuhinya gizi masyarakat. Jadi, kami tetap menyimpulkan bahwa kami tetap tidak setuju, sangat-sangat tidak setuju dengan musi yang diperdebatkan hari ini. Sekian dan terima kasih. Masih ada waktu, silakan. Tim akan menyanggah pernyataan dari tim lawan atau argumen dari tim lawan. Dan waktunya adalah 3 menit. Diberi kesempatan kepada setiap tim untuk menyanggah apa saja argumen atau isi dari pidato esensial tadi. Untuk itu, kesempatan akan diberikan kepada tim oposisi. Silakan berdiri, tim oposisi. Hak bicara akan diberikan kepada pembicara kedua dari tim oposisi. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dewan Juri yang kami hormati, kami dari tim oposisi sangat-sangat tidak setuju dengan musi perdebatan kali ini yang menyatakan bahwa kenaikan harga beras dapat menimbulkan polemik di masyarakat. Menurut kami, seharusnya masyarakat terlebih dahulu sudah mempersiapkan ketersediaan pangan, khususnya beras, sebelumnya agar dapat mengantisipasi kenaikan harga beras. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2012 tentang ketersediaan pangan mengatakan bahwa pangan khususnya beras harus pemerintah siapkan agar tidak terjadi polemik atau permasalahan di kalangan masyarakat. Namun undang-undang tidak secara spesifik menyatakan bahwa beras itu menjadi sebuah permasalahan di kalangan masyarakat. Contohnya, kita lihat saja di Papua, harga beras sudah naik hingga 27.000 per kilogram. Namun mereka masih bisa mengantisipasi permasalahan tersebut. Sedangkan kita saja yang masyarakat sekitar sini, harga beras baru naik 17.000 per kilogram, sudah merasa sangat berat dan bahkan menjadi suatu permasalahan yang menurut mereka sangat-sangat berat. Sebelumnya Saudari tadi sempat menyatakan bahwa kenaikan harga beras dapat menimbulkan kesehatan gizi masyarakat terganggu. Menurut Saudari, apakah kenaikan harga beras dapat mengganggu kesehatan gizi masyarakat? Itu kembali ke masyarakat, apakah bisa mengatur pola makan mereka. Apakah Saudari merasa bahwa harga beras itu sebuah permasalahan? Bagaimana tanggapan Saudari tentang hal ini? Sekian dan terima kasih. Masih ada waktu? Baik. Pas? Pas. Baik, Dewan Juri, tim oposisi menyatakan pas. Kita tepuk tangan dulu.
Cek. Oke, baik. Silakan tim oposisi untuk duduk kembali. Kita beralih ke tim afirmasi. Silakan berdiri. Hak bicara akan diberikan kepada pembicara kedua dari tim afirmasi untuk menyangga pernyataan tadi. Untuk itu 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Bu Moderator. Dewan juri yang terhormat serta rekan-rekan tim oposisi yang kami banggakan, kami setuju dengan mosi kita kali ini bahwa kenaikan harga beras menimbulkan polemik di masyarakat. Karena seperti yang telah disampaikan oleh pembicara satu tim kami tadi, bahwa beras merupakan kebutuhan pangan yang paling dasar. Jadi dengan adanya kenaikan beras, masyarakat yang seperti yang kita ketahui saat ini, masyarakat kita di Indonesia ini merupakan masyarakat prasejahtera. Artinya masyarakat yang sebagian besarnya merupakan petani. Dengan adanya kenaikan beras, kita semua ini bukan orang kaya yang harus Rp1.000 pun, ya kita harus permasalahkan yang Rp1.000. Karena itu juga kita semuanya bukan orang kaya yang harus 27.000 saja kita merasa sudah tidak susah. Rp1.000 pun harga naik itu merupakan harga uang yang harus dicari saat ini. Jadi kenaikan harga beras memang sangat mengganggu, sangat menimbulkan polemik di masyarakat. Yang pertama seperti yang sudah sampaikan tadi, bahwa kesehatan gizi masyarakat berkurang. Ya, kesehatan gizi masyarakat berkurang. Karena harga beras yang terlampau mahal, mereka tidak bisa membeli beras. Mereka akhirnya mengonsumsi makanan lainnya yang sudah tidak teratur. Yang kedua, tidak hanya konsumsi, tetapi pedagang dan juga petani merasa sangat menimbulkan polemik karena kurangnya perputaran beras di pasar akibat kurangnya pembeli atau kurangnya konsumen yang membeli harga beras akibat harga beras yang terus meroket dan terlampau sangat mahal. Bukan hanya di NTT atau di Papua, tetapi di seluruh Indonesia, rata-rata golongan masyarakat kita adalah masyarakat prasejahtera. Artinya masyarakat yang bukan semuanya orang kaya, pegawai atau guru dan lainnya. Karena kita semua ini Rp1.000 harus dipermasalahkan karena semua itu harus menguras tenaga dan semua itu harus menguras tenaga dan harus dipermasalahkan karena para petani bukan para guru yang harga yang modalnya sudah ditargetkan bulan ini saya harus terima, bulan ini saya harus terima. Di sini kita para petani modalnya tidak terjangkau. Kita tidak tahu bahwa kapan uang itu kita bisa dapat. Jadi Rp1.000 saja kita sudah merasa dipermasalahkan, dapat menimbulkan polemik karena masyarakat Indonesia merupakan masyarakat prasejahtera. Jadi kami tetap setuju dengan mosi kita kali ini bahwa kenaikan harga beras menimbulkan polemik di masyarakat. Sekian dan terima kasih. Baik, masih ada waktu. Silakan. Pembicara 2 atau pembicara 1 boleh menambahkan. Pas. Baik, Bapak Ibu Dewan Juri. Tim afirmasi pembicara 2 menyatakan pas. Kita tepuk tangan dulu untuk silakan duduk kembali. Iya, kita beralih ke tim oposisi. Tadi sudah saling menyangga soal gizi tadi. Sudah dijawab ya? Oke. Silakan berdiri. Hak bicara akan diberikan kepada pembicara ketiga dari tim oposisi. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dewan juri yang terhormat, kami dari tim oposisi tetap sangat-sangat tidak setuju dengan mosi yang diperdebatkan pada hari ini. Karena menurut kami, kenaikan harga beras sama sekali tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Melainkan hal tersebut sudah sering terjadi di lingkungan masyarakat. Bahkan di Provinsi Papua sekarang harga beras per kilo 25.000, tetapi masyarakat di Papua malahan merasakan bahwa hal tersebut sudah terbiasa. Seperti yang teman saya katakan, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Ketersediaan Pangan menyatakan bahwa pangan khususnya beras harus pemerintah siapkan agar tidak terjadi polemik atau permasalahan. Jadi, kenaikan harga beras adalah hal biasa, bahkan sering terjadi di masyarakat. Jadi sekali lagi kami dari tim oposisi menegaskan bahwa kami tetap tidak setuju dengan mosi yang diperdebatkan pada hari ini. Saudari tadi juga sempat mengatakan bahwa beras merupakan salah satu kebutuhan pokok. Jadi jika masyarakat tahu kalau beras merupakan kebutuhan pokok, maka jika
dengan adanya kenaikan harga beras terjadi di lingkungan masyarakat, masyarakat harus menganggapnya bahwa itu adalah hal yang biasa karena beras merupakan bahan makanan yang paling langka. Tadi saudari juga sempat mengatakan bahwa kenaikan harga beras dapat membuat barang konsumen berkurang atau merugikan konsumen. Tetapi menurut kami, kenaikan harga beras sama sekali tidak membuat barang konsumen berkurang atau merugikan konsumen, melainkan dengan adanya kenaikan harga beras dapat menguntungkan. Dan sekali lagi, tadi saudari juga mengatakan bahwa masyarakat dapat kehilangan nilai gizi karena kenaikan harga beras. Namun menurut kami, masyarakat tidak akan kehilangan nilai gizi, melainkan mereka akan dapat nilai gizi yang secukupnya dengan mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat seperti jagung, gandum, dan umbi-umbian. Jadi sekali lagi kami dari tim oposisi tetap tidak setuju dengan mosi yang diperdebatkan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Masih ada waktu, mungkin pembicara 2 bisa menambahkan atau pembicara 1 silakan. Masih ada waktu. Silakan tim oposisi. Pas. Pas. Baik, Bapak Ibu Dewan Juri, tim oposisi menyatakan pas. Silakan duduk kembali. Kita tepuk tangan dulu. Kita beralih ke tim afirmasi. Silakan berdiri. Hak bicara akan diberikan kepada pembicara ketiga dari tim afirmasi untuk menyanggah pernyataan atau argumen dari tim oposisi. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan tim oposisi yang kami banggakan. Seperti yang telah disampaikan oleh pembicara 1 dan pembicara 2 dari tim kami tadi, bahwa beras merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Tetapi sekarang harga beras naik dan itu menimbulkan polemik di masyarakat. Yang pertama, kebutuhan gizi masyarakat terganggu karena pola makan masyarakat yang tidak teratur disebabkan oleh kenaikan harga beras. Kedua, kesehatan masyarakat terganggu karena masyarakat tidak mampu membeli beras dengan harga yang mahal. Jadi, kami tegaskan sekali lagi bahwa kami setuju dengan mosi debat kita kali ini bahwa kenaikan harga beras menimbulkan polemik di masyarakat. Silakan pembicara 1 atau 2 bisa menambahkan. Tim afirmasi pembicara 3 silakan. Langsung menyampaikan saja daripada menulis menghabiskan waktu, sebaiknya langsung menyampaikan. Ide atau pikiran-pikiran harus disampaikan, langsung disampaikan. Silakan. Pembicara 1 mungkin ada yang ingin ditambahkan, silakan. Iya, tergantung. Waktu terus berjalan. Tim afirmasi 1 menit lagi, silakan. Iya, pembicara 1 silakan. Sudah memegang mic berarti sudah siap. Silakan. Kita tahu bahwa harga beras naik karena kurangnya pasokan pangan, disebabkan terjadinya kebakaran lahan dan kemarau panjang dan banyak bencana alam lainnya yang dapat mengganggu pasokan pangan dan menimbulkan polemik di masyarakat. Terima kasih. Masih ada waktu. Silakan. Mempertegas kembali argumen Anda. Kering, musim kering, tanam tidak berhasil. Pas. Silakan. Pas. Oke, baik Bapak Ibu Dewan Juri, tim afirmasi mengatakan pas. Kita tepuk tangan dulu untuk kedua tim afirmasi dan tim oposisi. Silakan duduk kembali. Masing-masing tim tetap mempertahankan bahwa
polemik dengan berbagai argumen dan alasan-alasan. Sedangkan tim afirmasi mereka menyatakan bahwa kenaikan harga beras menimbulkan polemik di masyarakat. Untuk itu